Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istriska Amalia dari jurusan Sosiologi 2C. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Norma konstitusional itu berarti merupakan aturan dan hukum yang di dalamnya itu terdapat ketentuan bagaimana pemerintah dijalankan. Di sini, saya akan mengajak Anda semua untuk memahami konsep dan urgensi konstitusi. Mengapa konstitusi itu diperlukan dan apa jadinya bila suatu negara itu tidak memiliki konstitusi. Untuk memperjelas mengenai pengertian konstitusional, kita lihat saja pengertian konstitusional menurut Lord James Bryce. Jadi menurut Lord James Bryce, konstitusional itu merupakan kerangka negara yang diorganisasikan melalui hukum yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap mengacu pada fungsi-fungsi dan hak-haknya. Supaya lebih jelasnya lagi, ada nih contoh aturan yang mengatur jalannya pemerintahan. Pertama, seperti DPR yang memiliki kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kemudian, presiden dan wakil presiden itu menjabat selama 5 tahun. Kemudian setelahnya dapat dipilih kembali, namun hanya untuk 1 kali masa jabatan. Kenapa setiap negara sangat berkonstitusional? Karena konstitusional itu memiliki banyak fungsi. Di sini ada beberapa fungsi konstitusional yang akan saya bacakan. Yang pertama, konstitusional itu berfungsi membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan pemerintahannya itu tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Yang kedua, memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. Kemudian yang ketiga, dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Kemudian yang terakhir, menjamin hak-hak asasi warga negara. Kemudian sekarang kita akan melihat sejarah bagaimana suatu negara itu memiliki konstitusional atau aturan dalam menjalankan pemerintahannya. Karena menurut Hobbes, manusia itu memiliki sifat bagaikan serigala dalam status naturalisnya. Dalam kehidupan manusia ada istilah yang kuat mengalahkan yang lemah atau perang melawan semua. Manusia pada saat itu sadar akan suasana hidup yang terjalin dengan pandangan tersebut. Sehingga mereka membuat sebuah perjanjian antar manusia dengan istilah yang kita kenal yaitu Factum Unionis. Setelah Factum Unionis, ada lagi nih perjanjian Factum Subjection. Ini tuh merupakan perjanjian rakyat yang menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa untuk menjaga perjanjian rakyat. Dulu ada seorang penguasa bernama Louis XIV. Ia memerintah Perancis selama 72 tahun. Masa kekuasaan monarki terlama di Perancis, bahkan di Eropa. Louis itu adalah seorang penguasa yang sangat sewenang-wenang, sehingga banyak timbul penderitaan dan kesengsaraan di setiap kehidupan rakyatnya. Karena akibat dari pemerintahannya yang sangat absolut tersebut. Itulah sebabnya lagi-lagi konstitusi sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan kekuasaan untuk menghindari kekuasaan yang sewenang-wenang dan agar hak-hak warganya juga lebih terjamin lagi. Konstitusi itu ada berupa hukum dasar yang tertulis seperti undang-undang, ada juga yang tidak tertulis. Bahkan ada negara konstitusional yang tidak memiliki konstitusi tertulis seperti negara Inggris. Karena itu di sini dapat diartikan bahwa konstitusi itu merupakan seperangkat peraturan tertulis dan tidak tertulis yang bertujuan membangun kewajiban-kewajiban, kekuasaan-kekuasaan, dan fungsi-fungsi dari berbagai institusi pemerintah, meregulasi hubungan antara mereka, dan mendefinisikan hubungan antara negara dan warga negara atau setiap individunya. Mengenai dinamika dan tantangan terhadap konstitusi sudah pernah dialami oleh negara Indonesia pada pertengahan tahun 1997. Pada saat itu, negara kita mengalami krisis ekonomi dan krisis moneter yang luar biasa. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi hal tersebut. Tapi kian hari, keadaan tidak kunjung membaik. Pada saat itu, harga jual sangat tinggi, tetapi data pembelian masyarakat itu terus menurun. Sehingga banyak masyarakat yang mulai tidak percaya terhadap pemerintah.
Krisis ekonomi dan moneter itu kemudian meluas kepada aspek politik. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mundur dari jabatannya. Kemudian pada saat itu dimulailah era reformasi. Setelah tanah air kita memasuki era reformasi, banyak sekali tuntutan dari pemuda dan mahasiswa. Tuntutannya tersebut itu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu, mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Yang kedua, menghapuskan doktrin dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Yang ketiga itu menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia atau HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, serta nepotisme atau yang kita kenal sebagai KKN. Yang keempat, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Yang kelima itu mewujudkan kebebasan pers, dan yang keenam itu mewujudkan kehidupan demokrasi. Adanya tuntutan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 itu belum cukup memuat landasan tentang kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, serta kurangnya penghormatan terhadap hak asasi manusia. Undang-undang pada dasarnya adalah pelaksanaan daripada norma-norma yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Misalnya pada pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan hal tersebut, disusunlah undang-undang pelaksanaannya, yakni Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.